Ucapan mendiang Faisal Basri, Jokowi dan Bobi Nasution terlibat korupsi, biji nikel kini terbukti, rugikan negara ratusan triliun. Kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan? Iya betul. Pasti ada pasar gelapnya kan? Sampai ke penjara-penjara itu. Nah itu dia. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Dan yang menunjukkan 5,3 juta ton itu saya. Kita diskusi, lantas ya tukar-menukar informasi dong, gitu kan. Apa kabarnya dengan kasus Blok Medan? Saya ingatkan saja bahwa kasus Blok Medan itu adalah menyangkut masalah penambangan nikel di Halmahera di Maluku Utara yang pernah disebut sebagai fakta persidangan oleh mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah dan Kepala Dinas ISDM Maluku Utara di persidangan. Artinya itu sudah merupakan fakta persidangan, dan disebutkan bahwa mengapa tambang nikel di Maluku Utara atau di Pulau Halmahera itu disebut Blok Medan karena terkait dengan Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu, anak dari Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Disebutkan pula bahwa Bobi dan Kahiyang, istrinya, itu tersangkut dengan makelar penambangan nikel di Halmahera. Itu disebutkan. Tapi entah kenapa kasus itu tidak kunjung ditindaklanjuti oleh KPK sampai sekarang. 4 hari sebelum meninggal dunia, itu baru saja pulang dari Medan, ya. Dan di Medan ini Faisal Basri diundang oleh petani Dairi, dan di sana juga seperti biasa Faisal Basri selalu bicara frontal, ya. Dan Faisal Basri adalah sosok yang paling vokal begitu ya, menyuarakan kasus Blok Medan, ya, yang melibatkan mantu dari petinggi gitu, atau Bobi ya langsung disebut begitu ya, karena itu disebut dengan gamblang oleh Faisal Basri ya. Tentunya kalau ini tidak benar, harusnya Faisal Basri sudah kena undang-undang ITE begitu ya, tapi nyatanya tidak pernah mempermasalahkan undang-undang ITE, tapi langsung saja kita mendengar berita dukanya. Berikut ini cuplikan video Faisal Basri ketika salah satunya, ya, banyak di berbagai event Faisal Basri selalu menyuarakan soal isu Blok Medan di samping isu-isu lainnya. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang, ya, biji nikel dilarang. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Saya sudah bilang kemana-mana, bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu, tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu.
Jadi jangan main-main ngurus negara, Pak Jokowi. Ya, jangan naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Nah, faktanya sekarang penguasanya itu kan sudah lengser. Tinggal Bobi Nasution sebagai pejabat publik. Kita menunggu bagaimana tindak lanjut dari kasus Blok Medan yang disebut sebagai fakta persidangan itu. Kalau tersangka atau terdakwa Abdul Ghani Kasubah sudah wafat, tapi karena masih ada kepala dinas ESDM yang juga dijadikan tersangka, ada pertanyaan besar, mengapa KPK tidak kunjung merespon hal itu? Dan kalau untuk kasus-kasus yang lain KPK sigap gesit untuk bergerak. Kasus Harun Masiku saja yang sudah 5,5 tahun lebih tidak ada kunjung kabarnya, terus dikejar-kejar, terus menambah tersangka baru, salah satunya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ini KPK begitu sigap gitu. Tapi begitu berhadapan dengan kasus Blok Medan yang terindikasi, terduga ada keterlibatan dari anak mantan Presiden Jokowi, KPK seolah melempem. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Cina itu punya pendapatan 450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia. Kenapa kita tidak menikmati uang itu? 90% tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai Cina, Pak Menteri. Pajaknya pun itu dibebaskan 30% atas pembebanan pajaknya. Kita semua tahu bahwa Bung Faisal Basri mengatakan banyak petinggi negara yang melakukan penyelundupan ekspor biji nikel, termasuk di sana ada nama Bobi Nasution. Demikian komentarnya di banyak media. Hal ini lantaran permintaan di luar negeri tinggi, namun hal tersebut dilarang, seperti narkoba. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada, ya ada peluang yang namanya penyelundupan. Faisal Basri tidak segan membeberkan nama yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia. Beliau mengatakan yang menyelundup itu menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Nama-nama tersebut didapat dari KPK karena Faisal Basri membantu KPK. Faisal Basri mengungkapkan bahwa dari kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai ratusan triliun. Bagaimana awalnya sampai bisa terungkap adanya penyelundupan ekspor biji nikel tersebut? Faisal Basri mengerjakan PR-nya. Biji nikel adalah komoditi yang dilarang ekspor mentah, sehingga data ekspor biji nikel di Indonesia nol di tahun 2020 hingga tahun 2022. Saat melihat data tersebut, Faisal Basri tidak percaya, sehingga dia melakukan investigasi melalui ITC, International Trade Center. Di ITC, beliau mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara, terutama Indonesia, Tiongkok, dan negara-negara yang dicurigai menerima biji nikel. Disinilah Faisal Basri menemukan data yang mengatakan bahwa Tiongkok melakukan impor biji nikel dari Indonesia. Secara negara terjadi pembohongan publik dan dunia, di mana Indonesia tidak melaporkan. Indonesia bilang nol karena alasannya dilarang. Jadi harus bohong berjamaah pejabatnya dan medianya, juga penyelundupnya. Semua itu disumpel. Data yang ada pada Indonesia itu berbanding terbalik dengan data di Tiongkok yang melaporkan bahwa negara tersebut memang melakukan impor biji nikel dari Indonesia sebesar 5,3 juta ton di tahun 2020 hingga tahun 2022. Kalau tahun 2022 sampai tahun 2024 ada banyak lagi. Bagaimana komentar sobat? Apa masih diam saja negara kita diacak-acak oleh satu keluarga? Kalau saya membaca dan merujuk pendapat para ahli hukum, seharusnya
KPK menindaklanjuti fakta persidangan tersebut yang menyebutkan bahwa ada keterlibatan Bobi dan Kahiyang dalam makelar penambangan nikel di Maluku Utara tersebut. Tapi kelihatannya KPK tidak punya nyali berhadapan dengan keluarga Jokowi sampai sekarang. Entah kenapa. Bahkan ada kasus lain yang menyangkut dengan Bobi Nasution sebagai pejabat publik wali kota Medan yang pernah terlihat atau terdeteksi menggunakan pesawat jet pribadi pun sampai sekarang lenyap begitu saja, hilang tanpa bekas. Jadi kita melihat KPK seperti tidak punya nyali. KPK seperti tebang pilih. Jadi sangat disayangkan KPK, badan ad hoc yang dibentuk untuk menuntaskan pemberantasan korupsi di negeri ini ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Pelemahan KPK di era Jokowi ternyata manjur. KPK seperti tidak berkutik kalau berhadapan dengan penguasa. Kelucuan hakiki ya. Gaduh nikel di Raja Ampat. Hasil pelacakan ada kapal bernama JKW dan Iriana. Ini juga ada di postingannya narasi. Nah, chapter 3 dari ore ke oligarki. Nah, data-data ini yang kemudian di screenshot tadi. Tentu dari mana-mana jalur yang ada tambang nikel, tongkangnya ya bernama JKW dan Iriana. Nah, itu kan nggak boleh dong dipastikan punya. Ya memang kita tidak memastikan. Tapi ini makanya judulnya ini kelucuan hakiki saja. Kalaupun bukan pemiliknya Jokowi dan Iriana, pasti tahu dong. Intel yang menempel ke Jokowi kan luar biasa. Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya setiap hari rapat katanya dengan para Intel ya, dari BIN, dari BAIS dan sebagainya. Masa nggak tahu ada kapal bernama Iriana dan JKW? Kan begitu. Tapi kalau benar ini memang yang punyanya dia, ya inilah mungkin yang dimaksud hilirisasi dari keluarga JKW Iriana. Ya ada pertanyaan ya, mengapa huruf JKW dan Iriana Dewi ini menempel di lambung kapal-kapal pengangkut nikel dari alam Papua. Jadi di Pulau Gak di pelariran Raja Ampat ini kan dulunya adalah surga keanekaragaman hayati ya. Hari ini kapal-kapal tambang keluar masuk membawa biji nikel, merusak ekosistem dan menghancurkan tatanan hidup warga adat. Yang lebih menyedihkan, kapal-kapal itu diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Nah, ini nama yang identik dengan kontroversi ya belakangan ini ya. Ini bukan kebetulan, ini simbol yang menyakitkan. Alam Papua dirampas, lalu diangkut dengan kapal yang seolah membawa restu dari kekuasaan periode kemarin. Berdasarkan laporan bisnis.com pada Mei 2024, armada JKW Mahakam dan Dewi Iriana ini dioperasikan oleh PT IMC Pelita Logistik Tbk melalui anak usahanya PT Pelita Samudra Sreha. Mereka adalah korporasi angkatan laut yang menjadi mitra industri tambang terutama nikel. Jadi beberapa unit kapal juga dimiliki oleh PT Sinar Pasifik Lestari dan lain sebagainya. Mereka ini boleh sudah turun dari jabatan, tapi warisan kebijakannya kan masih menancap ya. Perampokan sumber daya di tanah Papua dibungkus dengan kata investasi dan membebani warga lokal dengan penderitaan yang tak terlihat dari istana. Jika nikel dari Kepulauan Gak ini diangkut ke smelter di luar Papua tanpa meninggalkan manfaat apapun bagi rakyat setempat, maka nama JKW Mahakam tadi di badan kapal itu kan bukan hanya simbol, tapi jejak dari pengkhianatan ekologi dan politik kekuasaan. Pertanyaannya, siapa yang masih menikmati keuntungan dari nama-nama itu? Dan sampai kapan Papua ini harus terus membayar harga untuk kekayaan yang tidak pernah mereka nikmati?
Apa yang disampaikan mendiang Faisal Basri soal keterlibatan Jokowi dan keluarganya di kasus korupsi nikel, kini terbukti. Di tweet akun X Opposite 6888, dikutip pada Senin, 9/6 mengingat video lama ini ternyata sekarang terbukti benar 100%. Al-Fatihah untuk almarhum Dr. Faisal Basri. Dalam video yang diunggah akun ini, terdengar suara Faisal saat diwawancarai salah satu podcast. Menurut Faisal, di korupsi tambang nikel Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya bisa menghimbau. Menteri ESDM menghimbau, beritanya ada, Menteri ESDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan, ucap Faisal. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau, padahal dia menteri yang bertanggung jawab, dia tidak punya kuasa, sebut Faisal. Ada yang punya kuasa luar biasa namanya Luhut Panjaitan, dialah yang mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu, jelas Faisal. Menurut Faisal, dirinya sudah pernah bertemu Luhut, dan tidak menyangkal pandangan-pandangan dirinya soal kerugian Indonesia oleh China akibat impor besar-besaran biji nikel. Sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangan Luhut, ini saya buka dan belum lagi ada penyelundupan jutaan ton biji nikel, kalau barang itu dilarang pasti ada pasar gelapnya, katanya. Bahkan Faisal menyebut nama Airlangga Hartanto salah satu petinggi negara yang ikut menyelundupkan jutaan biji nikel ke China. Bobi Nasution, menantu Jokowi, saya sebut nama dan nama itu saya dapatkan dari KPK, katanya tegas. Faisal berani jamin keterlibatan keluarga Jokowi karena sumbernya sendiri dari KPK. Larena, saya membantu KPK, karena ini kan kasus-kasus korupsi di mana kerugian negara sampai ratusan triliun, ujar Faisal. Menurut Faisal, China mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata, Indonesia yang tidak melaporkan, 5,3 juta ton dari tahun 2020 sampai 2022, kata Faisal. Dan ternyata bukan hanya nikel, saya baru direpresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK mata rantainya, sampai titik ini saya gak sebut nama karena masih diinvestigasikan, ujar Faisal. Menurut Faisal, Jokowi raja munafik dan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan dan yang diucapkan. Bahkan Jokowi tak tahu apa itu nawacita, bahkan Jokowi tak peduli. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi, tahunya hilirisasi, katanya. Menurut Faisal, hilirisasi di Indonesia yang dilakukan Jokowi adalah membantu China.